membuat proyek ini. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul Proyek UAS Perancangan Basis Data Membuat Desain Database Rawat Jalan dengan menggunakan MySQL. Saya, Aminah Zahra dengan NPM 2359-2009 sebagai moderator dan juga sebagai pembuat laporan perancangan basis data rawat jalan. Lalu, saya Manja Putiara Bunga dengan NPM 2359-2010-55. Di sini saya bertugas sebagai desain perkodingan. lalu Saya Kurnia dengan NPM 2359201096. Saya bertugas sebagai pembuat database. baik. Selamat datang di proyek kami. Kami berjanji tidak akan membuat kalian tidur kecuali kalau kalian sudah tidur duluan. Baik, proyek ini akan saya serahkan kepada Kurnia. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan database. Baik, di sini Excel-nya sudah saya jalankan. Pertama kita buat database terlebih dahulu, lalu kita buat folder baru, lalu kita beri nama rawat jalan 3B. Lalu di sini ada tabel dokter kelompok 6, tabel kunjungan pasien kelompok 6, tabel obat kelompok 6, tabel pasien kelompok 6, tabel pembayaran kelompok 6, tabel rawat jalan kelompok 6, tabel rekam medis kelompok 6, tabel resep kelompok 6. Dan di sini ada tabel dokter kelompok 6. Nah, di sini jika kita memencet struktur, di sini ada ID dokter kelompok 6, nama dokter kelompok 6, spesialis kelompok 6, nomor telepon kelompok 6. Dijelajahi ada beberapa data. Lalu yang kedua ada tabel kunjungan pasien kelompok 6. Dan di sini di struktur ada ID kunjungan kelompok 6, ada ID pasien kelompok 6, ada tanggal kunjungan kelompok 6, ada keluhan kelompok 6. Dijelajahi ada beberapa data. Lalu yang ketiga ada tabel obat kelompok 6. Di struktur ada kode obat kelompok 6, nama obat kelompok 6, jenis obat kelompok 6, harga kelompok 6. Jelajahi ada beberapa data. Lalu kemudian ada tabel pasien kelompok 6. Di struktur ada ID pasien kelompok 6, nama pasien kelompok 6, tanggal lahir kelompok 6, jenis kelamin kelompok 6, nomor telepon kelompok 6, dan alamat kelompok 6. Dijelajahi ada beberapa data. Lalu di tabel pembayaran, di struktur ada ID pembayaran kelompok 6, ID kunjungan kelompok 6, total biaya kelompok 6, metode pembayaran kelompok 6, tanggal pembayaran kelompok 6. Dijelajahi ada beberapa data. Lalu tabel rawat jalan kelompok 6. Di struktur kita masukkan ID jadwal kelompok 6, ID dokter kelompok 6, hari kelompok 6, jam mulai kelompok 6, jam selesai kelompok 6. Dijelajahi ada beberapa data yang kita masukkan. Lalu kemudian tabel rekam medis kelompok 6. Di struktur ada ID rekam medis kelompok 6, ID kunjungan kelompok 6, diagnosa kelompok 6, tindakan kelompok 6. Dijelajahi kita masukkan beberapa data. Lalu yang terakhir ada tabel resep kelompok 6. Di struktur ada no resep kelompok 6, ID rekam medis kelompok 6, kode obat kelompok 6, jumlah kelompok 6. Dijelajahi ada beberapa data yang kita masukkan. Baik, di sini akan saya serahkan kepada rekan saya Amanda yang akan menjelaskan tentang perkodingan.
Saya membuat perkodingan di bagian desain awal, tambah data, tampilan data, ubah data, serta hapus data. Di sini saya akan menampilkan di bagian indeks. Lalu saya akan menampilkan di bagian koneksi. Di sini database hostnya diberi nama localhost, database name-nya diberi database rawat jalan 3B, serta database username root, database passwordnya kosong. Oke, selanjutnya lanjut ke bagian style. Style ini berguna untuk mempercantik tampilan desain coding. Di sini terdapat tabel dokter seperti ini. Di sini juga saya menambahkan untuk background di bagian halaman dokter. Lalu begitu juga dengan codingan bagian tabel kunjungan pasien. Di sini saya juga menambahkan bagian background image kunjungan pasien JPEG. Ini untuk background di tampilan data yang akan ditampilkan di bagian tabel kunjungan pasien. Baik, selanjutnya di tabel obat. Begitu pula di tabel obat sama seperti tabel dokter dan tabel kunjungan. Di sini saya juga menambahkan background dan image untuk background tampilan obat. Begitu pula untuk di bagian tabel pasien. Di sini saya menambahkan image pasien JPEG serta saya menambahkan untuk warna di halaman tabel pasien. Begitu pula untuk tabel pembayaran. Di sini saya menambahkan background pembayaran JPEG, lalu saya menambahkan warna di tabel pembayaran agar terlihat menarik. Begitu pula pada bagian tabel rawat jalan. Di sini background saya berikan rawat jalan JPEG, lalu untuk warna di sini saya akan samakan seperti tabel yang sebelumnya. Untuk tabel rekam medis juga seperti itu. Di sini saya menambahkan image rekam medis JPEG, lalu saya menambahkan background. Begitu pula untuk tabel resep. Image-nya saya beri nama, saya tambahkan resep JPEG, lalu untuk bagian gambarnya akan saya samakan seperti tabel yang lainnya. Nah, sebelumnya di sini kenapa saya menulis tabel gambar-gambar yang akan saya masukkan itu? Sebelumnya saya memasukkan dulu di dalam image foto-foto yang akan saya tampilkan nanti untuk background. Seperti ini resep. Jadi di sini saya tulis resep JPEG, maka dari itu di sini juga saya menulis resep JPEG agar datanya terpanggil. Resep. Dan selanjutnya di sini ada di bagian tambah tabel dokter. Tambah tabel dokter ini berkaitan dengan tambah tabel dokter aksi. Di sini ini adalah tampilan bagian tambah tabel dokter dan ini tampilan tambah tabel dokter aksi PHP. Di sini caranya sama untuk semua tabel yang ada. Di sini saya akan mengisikan yang sama. Lalu selanjutnya ada bagian untuk edit atau ubah. Ubah PHP ini berkaitan dengan update PHP. Contohnya, yang pertama ubah tabel dokter PHP. Di sini adalah tampilan codingan dari ubah tabel dokter PHP. Di sini juga berkaitan dengan update tabel dokter PHP. Begitu pula untuk ubah tabel kunjungan, update tabel kunjungan, ubah tabel obat, update tabel obat, ubah tabel pasien, update tabel pasien, ubah tabel pembayaran, update tabel pembayaran, ubah tabel rawat jalan dengan update tabel rawat jalan, ubah tabel rekam medis dengan update tabel rekam medis, dengan ubah tabel resep, dan berkaitan pula dengan update tabel resep.
Oke, baiklah, saya akan mencoba membuka Firefox untuk memanggil data localhost rawat jalan dengan kodenya yang telah saya buat dan saya jelaskan tadi. Setelah itu saya akan ketikkan localhost rawat jalan, terus sesudahnya akan saya enter. Lalu setelah itu, inilah tampilan dari web rawat jalan dari codingan yang telah saya buat dan saya jelaskan tadi. Lalu setelah itu saya akan mencoba klik di bagian rawat jalan. Setelah itu saya akan mencoba tambahkan rawat jalan. Lalu setelah itu saya akan di sini saya akan klik ubah. Setelah itu dari hari Rabu akan saya ubah menjadi hari Kamis. Setelah itu saya akan klik simpan. Lalu data pun akan berubah menjadi hari Kamis. Lalu langkah selanjutnya saya akan mencoba di data pasien. Setelah itu saya akan tambah data pasien. Untuk ID pasien di sini saya akan mengisikan TF789. Untuk nama pasien di sini saya akan mengisikan nama Ani. Untuk tanggal lahir di sini saya akan mengisikan 2004 0909. Untuk jenis kelamin di sini saya akan menuliskan perempuan. Untuk nomor telepon 08 91 23 45 67 81. Untuk alamat akan saya isikan Kota Bumi. Lalu saya akan klik simpan. Setelah itu nama pun akan terbuat seperti ini. Lalu setelah itu saya akan mencoba ubah nama Ani ini menjadi nama Nisa. Lalu setelah itu saya akan klik simpan. Lalu nama pun akan terubah. Lalu setelah itu langkah selanjutnya saya akan klik bagian dokter, data dokter. Setelah itu saya akan menambahkan data dokter. Setelah itu bagian ID dokter akan saya berikan YT678. Untuk nama dokter diberikan nama Manda. Untuk spesialis di sini saya akan mengisikan spesialis ginjal. Untuk nomor telepon akan saya berikan 089876. Nah, setelah itu saya akan klik simpan. Lalu data pun akan terbuat seperti ini. Setelah itu saya akan coba ubah dari nama Manda ini akan saya ubah menjadi nama Nabila. Setelah itu saya akan klik simpan. Oke. Langkah selanjutnya saya akan klik di bagian obat dan di sini saya akan mencoba tambah data obat. Untuk kode obat di sini saya isikan FT765. Untuk nama obat di sini saya akan berikan Ranacid. Untuk jenis obat obat MAH. Untuk harga di sini saya akan berikan harga 9.000. Lalu saya akan mencoba klik simpan. Lalu data pun akan terbuat seperti ini. Lalu saya akan mencoba ubah data. Di sini saya akan ubah data dari obat keras menjadi obat sakit. Lalu di sini saya coba akan simpan, lalu data pun akan tersimpan. Lalu setelah itu, langkah selanjutnya saya akan klik di bagian data resep. Lalu saya akan tambah data resep. Setelah itu nomor resep akan saya isikan TQ765. Untuk ID rekam medis TG321. Untuk kode obat TY789. Untuk jumlah di sini saya akan mengisikan jumlah 20. Lalu saya akan mencoba klik simpan. Lalu data pun akan terbuat. Setelah itu saya akan mencoba klik ubah. Yang dari 20 saya akan ubah menjadi 50. Lalu saya akan mencoba klik simpan. Lalu data jumlah pun akan tersimpan dengan data yang baru. Lalu setelah itu saya akan klik di bagian data kunjungan pasien. Saya akan mencoba tambah di data kunjungan pasien dengan ID kunjungan PT45567, ID pasien GH654. Untuk tanggal kunjungan 2024.
0909. Untuk keluhan di sini saya akan isikan sakit kepala. Lalu saya akan klik simpan. Lalu data pun akan terbuat. Setelah itu saya akan mencoba ubah. Saya mencoba ubah dari sakit kepala ini saya ubah menjadi sakit pinggang. Lalu saya akan klik simpan. Lalu data pun akan tersimpan menjadi sakit pinggang. Setelah itu saya akan mencoba di rekam medis. Lalu saya akan tambah tabel rekam medis. Setelah itu saya akan mengisikan VT 889, ID kunjungan UY 667, diagnosa sakit, tindakan rawat jalan. Lalu saya akan klik simpan. Lalu data pun akan terbuat seperti ini. Sakit. Lalu setelah itu saya akan mencoba ubah dari sakit ini menjadi sakit perut. Lalu saya akan mencoba simpan. Lalu data pun akan terubah menjadi sakit perut. Lalu setelah itu saya akan mencoba di bagian data terakhir yaitu pembayaran. Saya akan tambah tabel pembayaran. Oke, untuk ID pembayaran di sini saya akan mengisikan RT 555, ID kunjungan TU 666. Total biaya di sini saya akan mengisikan 50.000. Untuk metode pembayaran di sini cash. Untuk tanggal pembayaran 2024 09 08 08. Di sini saya akan klik simpan. Oke, lalu data pun akan terbuat seperti ini. Setelah itu, saya akan mencoba hapus data satu persatu data. Baiklah, untuk di rawat jalan di sini saya akan mencoba untuk hapus data. Di sini saya akan mencoba, di sini jumlah datanya ada 23 dan sini saya akan mencoba hapus. Lalu data pun akan berkurang menjadi 21. Nah, data pun akan berkurang menjadi 20. Setelah itu saya akan mencoba hapus data untuk di data pasien. Di sini jumlah. Oke, di sini saya akan klik ubah. Setelah itu dari hari Rabu akan saya ubah menjadi hari Kamis. Setelah itu saya akan klik simpan. Lalu data pun akan berubah menjadi hari Kamis. Lalu langkah selanjutnya saya akan mencoba di data pasien. Setelah itu saya akan tambah data pasien. Untuk ID pasien di sini saya akan mengisikan TF789. Untuk nama pasien di sini saya akan mengisikan nama Ani. Untuk tanggal lahir di sini saya akan mengisikan 2004 09 09. Untuk jenis kelamin di sini saya akan menuliskan perempuan. Untuk nomor telepon 08 91 23 45 67 81. Untuk alamat akan saya isikan Kota Bumi. Lalu saya akan klik simpan. Setelah itu nama pun akan terbuat seperti ini. Lalu setelah itu saya akan mencoba ubah. Saya akan mencoba ubah nama Ani ini menjadi nama Nisa. Lalu setelah itu saya akan klik simpan. Lalu nama pun akan terubah. Lalu setelah itu langkah selanjutnya saya akan merubah, klik bagian dokter, data dokter. Setelah itu saya akan menambahkan data dokter. Setelah itu bagian ID dokter akan saya berikan YT678. Untuk nama dokter diberikan nama Manda. Untuk spesialis di sini saya akan mengisikan spesialis ginjal. Untuk nomor telepon akan saya berikan 089876. Nah, setelah itu saya akan klik simpan. Lalu data pun akan terbuat seperti ini. Setelah itu saya akan coba ubah dari nama Manda ini akan saya ubah menjadi nama Nabila. Setelah itu saya akan klik simpan. Oke. Langkah selanjutnya saya
akan klik di bagian obat dan di sini saya akan mencoba tambah data obat. Untuk kode obat di sini saya isikan FT765. Untuk nama obat di sini saya akan berikan Ranacid. Untuk jenis obat obat MAH. Untuk harga di sini saya akan berikan harga 9.000. Lalu saya akan mencoba klik simpan. Lalu data pun akan terbuat seperti ini. Lalu saya akan mencoba ubah data. Di sini saya akan mengubah data dari obat keras menjadi obat sakit. Lalu di sini saya coba akan simpan, lalu data pun akan tersimpan. Lalu setelah itu, langkah selanjutnya saya akan klik di bagian data resep. Lalu saya akan tambah data resep. Setelah itu nomor resep akan saya isikan TQ765, untuk ID rekam medis TG321, untuk kode obat TY789. Untuk jumlah di sini saya akan mengisikan jumlah 20. Lalu saya akan mencoba klik simpan. Lalu data pun akan terbuat. Setelah itu saya akan mencoba klik ubah. Yang dari 20 saya akan ubah menjadi 50. Lalu saya akan mencoba klik simpan. Lalu data jumlah pun akan tersimpan dengan data yang baru. Lalu setelah itu saya akan klik di bagian data kunjungan pasien. Saya akan mencoba tambah di data kunjungan pasien dengan ID kunjungan VT567, ID pasien GH654, untuk tanggal kunjungan 2024 0909. Untuk keluhan di sini saya akan isikan sakit kepala. Lalu saya akan klik simpan. Lalu data pun akan terbuat. Setelah itu saya akan mencoba ubah. Saya mencoba ubah dari sakit kepala ini saya ubah menjadi sakit pinggang. Lalu saya akan klik simpan. Lalu data pun akan tersimpan menjadi sakit pinggang. Setelah itu saya akan mencoba di rekam medis. Lalu saya akan tambah tabel rekam medis. Setelah itu saya akan mengisikan VT889, ID kunjungan UY667, diagnosa sakit tindakan rawat jalan. Lalu saya akan klik simpan. Lalu data pun akan terbuat seperti ini. Sakit. Lalu setelah itu saya akan mencoba ubah dari sakit ini menjadi sakit perut. Lalu saya akan mencoba simpan. Lalu data pun akan terubah menjadi sakit perut. Lalu setelah itu saya akan mencoba di bagian data terakhir yaitu pembayaran. Saya akan tambah tabel pembayaran. Oke, untuk ID pembayaran di sini saya akan mengisikan RT555, ID kunjungan TU666. Total biaya di sini saya akan mengisikan 50.000. Untuk metode pembayaran di sini cash. Untuk tanggal pembayaran 2024 09 08 08. Di sini saya akan klik simpan. Oke, lalu data pun akan terbuat seperti ini. Setelah itu, saya akan mencoba hapus data satu persatu data. Baiklah, untuk dirawat jalan di sini saya akan mencoba untuk hapus data. Di sini saya akan mencoba, di sini jumlah datanya ada 23 dan di sini saya akan mencoba hapus. Lalu data pun akan berkurang menjadi 21. Nah, data pun akan berkurang menjadi 20. Setelah itu saya akan mencoba hapus data untuk di data pasien. Di sini jumlah 09 08 08. Di sini saya akan klik simpan. Oke, lalu data pun akan terbuat seperti ini. Setelah itu, saya akan mencoba hapus data satu persatu data.
Baiklah, untuk di rawat jalan di sini saya akan mencoba untuk hapus data. Di sini saya akan mencoba, di sini jumlah datanya ada 23 dan di sini saya akan mencoba hapus. Lalu data pun akan berkurang menjadi 21. Nah, data pun akan berkurang menjadi 20. Setelah itu saya akan mencoba hapus data untuk di data pasien. Di sini jumlah yang ada 20 data, lalu saya akan mencoba hapus. Lalu data pun akan terhapus. Di sisanya ada 13 data. Lalu setelah itu saya akan mencoba hapus di bagian data dokter. Saya akan coba hapus. Lalu data pun yang semula 23 menjadi 22. Setelah itu saya akan mencoba di bagian obat. Yang tadinya data ada 19, saya akan mencoba hapus. Data pun berkurang menjadi 18. Oke, setelah itu untuk di bagian resep, data awal terdapat 20 data. Setelah itu saya akan mencoba hapus. Lalu data pun berkurang menjadi 18. Setelah itu saya akan mencoba di bagian kunjungan pasien. Yang awalnya data ada 20 data, di sini saya akan mencoba hapus beberapa data. Oke, baiklah, di sini saya akan menghapus 2 data, tersisalah 18 data. Lalu setelah itu untuk bagian rekam medis, data awal terdapat 21, di sini saya akan mencoba hapus. Lalu data pun kembali 19. Setelah itu yang terakhir untuk hapus data di bagian data pembayaran. Awal data terdapat 23 data. Lalu saya akan mencoba hapus. Lalu data pun terdapat 20 data. Oke, sekian, terima kasih. Ini penjelasan dari codingan yang saya buat serta bagian web rawat jalan yang telah saya tampilkan. Ini hasil saya dan Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi di bagian ketiga, yaitu tentang membuat laporan. Isi di dalamnya itu sudah sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Oke, di bagian tampilan awal itu seperti ini, dengan judul, dosen pengampu, lalu disusun oleh, di sini ada logonya, bagian bawahnya seperti ini. Oke, kita lanjut di kata pengantarnya. Kata pengantarnya bentuknya seperti ini. Lalu ada di daftar isi kami seperti ini, lengkap dengan semua apa yang sudah kami buat. Lalu ada bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan kami ada latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup studi kasus, tujuan penulisan. Lalu untuk di bab 2-nya itu adalah pembahasan. Di pembahasan kami ada penemuan masalah, pemecahan masalah. Lalu di bagian sini pembahasannya yaitu tentang apa yang kami gunakan di dalam project ini, yaitu udah pasti ada PHP, lalu ada database, lalu ada MySQL juga di sini, terus PHP MyAdmin, lalu ada website, di sini ada web server, terus ada implementasi desain tampilan database. Nah, di database di bagian sini, database-nya sudah sesuai apa yang rekan saya pertama kali jelaskan, yaitu tentang pembuatan database. Ya, isinya sama seperti apa yang sudah dia jelaskan. Ada jadwal rawat jalan, data pasien, data dokter, data obat, data resep, data kunjungan pasien, rekam medis, data pembayaran. Lalu selanjutnya ada bagian tampilan awalnya atau bisa disebut dengan home. Di from home-nya itu ada tampilan seperti ini kami membuatnya.
ada selamat datang di sistem rawat jalan kelompok 3B dengan background rumah sakit, langit biru, awan, lalu ada pohon-pohonan yang dihiasi dengan cantik sekali. Lalu ada codingannya, tentu saja pasti ada codingannya. Ini codingannya sudah kami lengkapi semuanya. Lalu ada di bagian from jadwal rawat jalan. Nah, di sini kita bisa kelihatan sedikit ya. Ini backgroundnya itu di belakang itu, ini sebenarnya backgroundnya kurang kelihatan tapi it's okay. Ini bagian rawat jalan, isinya, lalu codingannya pasti ada data pasien dengan backgroundnya pasti berbeda-beda. Setiap data itu backgroundnya kami buat berbeda-beda. Ada data dokter dengan para dokter di situ. Lalu ini ada codingannya juga. Sini ada data obat tentang obat-obatan, data resep juga seperti itu. Lalu ada kunjungan pasien, cuka medis, form pembayaran. Oke, lalu ada kita masuki di bab 3. Di bab 3 kita ada tambah dan ubah data. Kami membuatnya seperti ini. Tambah dan ubah data tuh. Contohnya seperti ini. Hasil ubahnya ini di bagian untuk kita melihatnya ya. Seperti ini. Nah, hampir sama semuanya pastinya. Backgroundnya sudah pasti juga berbeda-beda. Di sini bisa kita lihat ya backgroundnya. Kita memasuki ke bab 4, yaitu hasil relasi. Hasil relasi kami seperti ini. Ini sudah kami relasikan semuanya. Baik, di sini kita memasuki di bab 5, yaitu bagian penutup. Penutup di sini kesimpulan tentang apa yang telah kami buat. Lalu ada saran. Dan terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka daftar pustakanya sesuai dengan apa yang kami dapatkan. Oke, baik. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk materi saya sendiri. Oke. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, itu semua kesalahan pria. Saya Aminah Zahra. Saya Amanda Mutiara Bunga. Saya Kurnia. Cukup sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum